Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valin Nur Azhara, NPM 0090. Di video ini saya akan menjelaskan tentang morfologi. Morfem adalah suatu bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian yang bermakna lebih kecil. Contohnya seperti kata putus. Jika dibagi menjadi putus, maka putus tidak dapat disebut morfem karena tidak mempunyai makna. Selanjutnya ada jenis-jenis morfem. Yang pertama ada morfem bebas, terikat, gramatikal, leksikal, segmental, suprasegmental, dan terbagi. Yang pertama ada morfem bebas, yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri, seperti saya, duduk, dan kapal. Yang kedua ada morfem terikat, yaitu morfem dasar yang hanya dapat menjadi kata apabila bergabung dengan afiks atau dengan morfem lain, seperti henti pada kata berhenti. Yang ketiga ada morfem gramatikal, yaitu morfem yang jumlahnya terbatas dan berfungsi sebagai penghubung di antara morfem leksikal. Contohnya seperti dan, yang, dengan. Yang keempat ada morfem leksikal, yaitu morfem yang jumlahnya terbatas dan sangat produktif, seperti semua morfem yang dapat berdiri sendiri. Yang kelima ada morfem segmental, yaitu morfem yang terjadi dari fonem segmental. Keenam, morfem suprasegmental, terjadi dari fonem suprasegmental. Yang terakhir ada morfem terbagi, yaitu morfem yang realisasinya dapat bentuk morfem yang diantarai oleh unsur lain. Contohnya kean menjadi keadaan. Yang ketiga ada proses morfologi. Pertama ada afiksasi. Afiksasi adalah pembentukan atau penggabungan kata yang dilakukan dengan jalan penggabungan kata pada afiks atau imbuhan. Afiksasi juga terbagi menjadi 4, yaitu ada prefiks atau awalan. Pertama ada prefiks B, seperti B plus renang menjadi berenang, B plus ternak menjadi beternak. Kedua ada prefiks MEN, contohnya MEN plus baca menjadi membaca, MEN plus ambil menjadi mengambil. Ketika ada prefiks BR, berenang menjadi perenang, membaca menjadi pembaca. Terakhir ada prefiks PN, seperti PN plus dorong menjadi pendorong. Selanjutnya ada infiks atau sisipan. Infiks terbagi menjadi 3, yaitu infiks L, seperti luhur plus L menjadi leluhur. Yang kedua ada infiks R, seperti suling plus R menjadi seruling. Dan yang terakhir ada infiks M, seperti getar plus M menjadi gemetar, guruh plus M menjadi gemuruh. Selanjutnya ada sufiks atau akhiran. Sufiks terbagi menjadi 4, yaitu ada sufiks an, seperti sekolah plus an menjadi sekolahan, sayur plus an menjadi sayuran. Kedua ada sufiks kan, seperti jalan plus kan menjadi jalankan, dengar plus kan menjadi dengarkan. Ketiga ada sufiks is, seperti jauh plus in menjadi jauhi. Dan terakhir ada sufiksnya, seperti keluarganya dan miliknya. Imbuhan selanjutnya ada konfiks atau gabungan. Konfiks juga terbagi menjadi 3, yaitu ada konfiks peran, seperti peran plus layar menjadi pelayaran, peran plus tikai menjadi pertikaian. Kedua ada konfiks kean, yaitu kean plus rajin menjadi kerajinan, kean plus harmonis menjadi keharmonisan. Yang terakhir ada konfiks beran, seperti beran plus pikiran menjadi berpikiran, beran plus pegang menjadi berpegangan. Proses yang kedua ada reduplikasi, yaitu perulangan bentuk atas suatu bentuk dasar. Ada beberapa variasi pada reduplikasi. Yang pertama, pengulangan keseluruhan tanpa penambahan apapun, seperti buku plus buku menjadi buku-buku. Yang kedua ada pengulangan parsial atau sebagian, yaitu pengulangan bagian awal atau akhir, seperti daun plus daun menjadi dedaunan. Ketiga ada pengulangan berimbuhan, yaitu pengulangan secara keseluruhan dengan penambahan afiks pada bagian pertama atau kedua dan seluruh, seperti jalan plus jalan menjadi berjalan-jalan. Yang keempat ada pengulangan semu, yaitu terdiri atas 2 kata karena tidak bermakna banyak, seperti laba-laba menjadi ada seekor hewan bernama laba-laba. Yang kelima ada pengulangan perubahan fonem, yaitu terjadi pada bagian kedua, seperti sayur plus sayur menjadi sayur mayur, gerak plus gerak menjadi gerak gerik. Proses yang ketiga ada perubahan intern, yaitu pembentukan kata melalui perubahan pada bentuk dasar morfem itu sendiri. Dapat terjadi pada bahasa yang mempersoalkan waktu dan kuantitas pada proses pembentukan kata, seperti ada masa kini, masa lampau, tunggal, dan jamak. Proses keempat ada suplesi, yaitu proses yang benar-benar menghasilkan bentuk baru yang berbeda dari bentuk sebelumnya.
Jadi suplasi ini hanya berdasar pada masa kini atau masa lampau. Dan yang terakhir ada proses pemajemukan. A. Ciri-ciri majemuk. Yang pertama, tidak bisa disisipi, yaitu dapat dibedakan dengan frasa seperti membuat sisipan di antara dua kata dasar pembentukannya dan dapat dilihat maknanya. Contoh, kacamata tidak bisa disisipi menjadi kaca pada mata atau kaca dari mata. Yang kedua, tidak dapat diperluas, yaitu tidak dapat diperluas dengan imbuhan berupa awalan atau akhiran. Jika akan diberi imbuhan harus disertakan dan digabungkan agar memiliki makna. Contoh, kereta api menjadi perkereta api atau kereta apian, itu tidak boleh. Jadi, imbuhan harus mengambil keduanya seperti perkereta apian. Ketiga, ada posisi yang tidak dapat ditukar, yaitu jika ditukar maknanya akan hilang atau berubah. Contoh, angkat kaki bermakna pergi. Jika ditukar dengan kaki angkat, maka maknanya akan berubah dan menjadi tidak jelas. Yang terakhir, tidak dapat ditambahkan atau dipisahkan. Contoh, makan hati tidak bisa dipisahkan menjadi makanan hati atau makan itu hati. B. Perbedaan kata majemuk dan frasa. Perbedaan kata majemuk dan frasa dapat dicontohkan seperti meja hijau yang berarti pengadilan, sedangkan meja saya hijau yang berarti saya punya meja hijau. Jadi kata majemuk tidak dapat disela dengan unsur lain, sedangkan frasa tidak memiliki makna baru. C. Macam-macam kata majemuk. Yang pertama ada endosentris atributif, adalah kata majemuk yang disusun dengan konstruksi sama dengan salah satu atau semua unsur pembentukannya. Kata-kata yang termasuk yaitu A. Kelompok kata majemuk yang secara umum tidak diketahui atau tidak dikenal lagi umur formatifnya, seperti Singgasana, Nusantara, dan Bumiputra. B. Kelompok idiom serta metafora yang sudah mati, contohnya matahari, enak mata, jantung. C. Kelompok kata yang membeku, contohnya pasar malam, surat kabar, dan rumah makan. Yang terakhir, D. Kelompok majemuk yang salah satunya terikat, contohnya mahasiswa, gelap gulita, dan lalu lalang. Macam-macam yang kedua ada endosentrif koordinatif, yaitu dapat terjadi bila kedua unsur pembentuknya sederajat dengan kedudukannya, seperti pecah belah, tanah air, dan kaki tangan. Yang ketiga ada eksosentris, yaitu dapat terjadi bila kelas kata gabungan tersebut berbeda dari salah satu atau semua unsur pembentuknya, seperti bawah sadar, luar biasa, dan kaki tangan. D. Tata cara penulisan. Bentuk kata majemuk yang ditulis secara terpisah di tiap unsurnya berarti disebut kata majemuk tidak senyawa. Contoh, sukacita, matahari, dan segitiga. Jika rangkaian bentuk dasar yang digabungkan ditulis gabung, maka dapat disebut kata majemuk senyawa. Contoh, kereta api, buah tangan, dan rumah sakit. E. Makna kata majemuk. Makna kata majemuk dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada idiom. Idiom adalah kata yang bermakna baru dengan arti yang melenceng dari makna kata-kata dasar pembentuknya. Yang kedua ada semi idiom, yaitu makna baru yang dihasilkan masih memiliki makna asli dari salah satu makna dasar yang membentuknya. Sekian penjelasan tentang morfologi dari saya, Valen Nur Azahra, NPM 0090. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.